Pernah nggak sih waktu lagi makan di restoran favorit, Anda mikir, kok bisa ya masakan ini rasanya enak banget? Ternyata rahasianya itu bukan satu bahan ajaib, tapi sebuah sistem. Ya, sebuah sistem fundamental yang jadi tulang punggung rasa di setiap dapur profesional. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasia itu sama-sama. Anda pasti tahu kan maksud saya, rasa yang kompleks, yang gurihnya itu nendang tapi juga elegan, yang bikin kita mikir, wah kayaknya mustahil deh bikin yang kayak gini di rumah. Sebenarnya apa sih jurus rahasia para chef itu? Ternyata jawabannya itu bukan bahan-bahan yang aneh atau susah dicari. Rahasianya adalah pemahaman yang mendalam tentang dua pilar utama, kaldu dan saus. Dua elemen ini bisa dibilang adalah nyawa dari sebuah dapur. Mereka adalah pembawa rasa yang menentukan segalanya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari akarnya. Blok bangunan paling dasar, paling pertama, dan paling krusial dari semua cita rasa, yaitu kaldu. Kaldu, atau dalam bahasa Inggrisnya stock, itu sebenarnya adalah cairan super kaya rasa yang didapat dari rebusan tulang, sayuran, dan rempah-rempah dalam waktu yang lama. Tapi, poin yang paling penting di sini, kaldu itu bukan sup. Anggap saja kaldu ini kayak kanvas putih buat pelukis. Ini adalah dasar rasa yang murni yang nantinya akan kita lukis jadi sup atau saus yang luar biasa. Nah, disinilah keajaiban pertama dimulai. Coba lihat perbandingan ini. Cuma dengan satu langkah tambahan yang simple, kita bisa menciptakan dua dunia rasa yang benar-benar berbeda. Kaldu putih yang dibuat dari tulang mentah rasanya lebih halus dan ringan. Tapi, kaldu coklat, tulangnya dipanggang dulu sampai warnanya coklat keemasan. Proses karamelisasi inilah yang menciptakan warna gelap dan rasa yang, wow, jauh lebih kaya, lebih dalam, dan lebih intens. Jadi, apa aja sih bahan wajibnya? Ada 3 elemen kunci, semacam 3 serangkai suci gitu. Pertama, jelas tulang, ini sumber utama rasa gurih dan kolagen yang bikin teksturnya mantap. Kedua, mie repoa. Ini trio klasik bawang bombay, wortel, dan seledri yang ngasih dasar rasa manis dan wangi. Terakhir ada bouquet garni, semacam buket rempah-rempah yang diikat jadi satu buat nambahin sentuhan aroma herbal yang elegan. Oke, kita udah punya kaldu, fondasi rasa yang cair tapi kuat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah cairan ini jadi saus yang kental dan bisa melapisi makanan dengan sempurna? Nah, disinilah sang pengental ajaib berperan. Roux. Ya, betul banget. Roux ini ibarat jembatan ajaib yang menghubungkan dunia kaldu yang cair dengan dunia saus yang kental dan lembut. Ini adalah teknik klasik dari Prancis, tapi konsepnya sederhana banget. Cuma lemak, biasanya mentega, yang dimasak bareng tepung terigu. Dan jangan sampai namanya yang kerenin bikin Anda takut ya. Bikinnya tuh gampang banget. Cuma lelehin lemak, campurin tepung, aduk-aduk. Nah, kuncinya itu ada di langkah terakhir. Seberapa lama Anda memasaknya. Nah, ini dia intinya. Lama waktu memasak roux itu bakal menentukan takdir saus Anda. Kalau dimasak sebentar, jadilah roux putih, pengental paling kuat dengan rasa yang netral. Masak sedikit lebih lama sampai warnanya keemasan, jadilah roux pirang. Terus masak sampai warnanya coklat tua, aromanya bakal berubah jadi wangi kayak kacang panggang. Inilah yang namanya roux coklat. Beda warna, beda aroma, dan tentu saja beda juga saus yang dihasilkan. Oke, kita sudah punya 2 blok bangunan utama nih, kaldu yang kaya rasa dan roux sebagai pengentalnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan satukan kedua potongan puzzle ini, inilah momen di mana kita akan berkenalan dengan para pilar utama dapur klasik, sang 5 saus induk atau mother sauces. Percaya atau enggak, dari ribuan jenis saus yang ada di dunia kuliner, semuanya itu bisa ditelusuri kembali akarnya ke cuma 5 saus dasar ini. Betul, hanya 5. Kelima saus ini adalah fondasi, atau bisa dibilang ibu dari semua saus yang kita kenal. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba deh perhatikan polanya. Bechamel itu dari susu ditambah roux putih. Velouté itu dari kaldu putih ditambah roux pirang. Lalu Espagnole dari kaldu coklat ditambah roux coklat. 3 saus ini logikanya sama persis kan? Nah, 2 lainnya sedikit beda. Saus tomat mengental dengan sendirinya lewat proses reduksi, dan Hollandaise yang mewah itu adalah emulsi dari mentega cair dan kuning telur. 5 formula dasar, 5 karakter rasa yang unik. Kutipan ini benar-benar merangkum kekuatan dari konsep saus induk. Jadi, menguasai 5 saus ini bukan cuma soal belajar 5 resep. Ini tuh ibarat kita dapat kunci master yang bisa membuka pintu ke ribuan kemungkinan saus lainnya.
Oke, kita sudah paham teorinya. Ada 5 saus induk. Tapi gimana sihir ini bekerja di dunia nyata? Gimana caranya kelima ibu ini bisa melahirkan begitu banyak anak dan cucu saus yang jumlahnya tak terhitung? Yuk kita lihat. Formulanya ternyata sesederhana ini, tapi dampaknya luar biasa banget. Cukup ambil satu saus induk sebagai basis, lalu tambahkan bahan perasa lain, entah itu keju, jamur, anggur, atau rempah, dan voila, Anda baru saja menciptakan sebuah saus turunan, atau yang biasa disebut small sauce. Dan saya yakin banyak dari saus turunan ini yang udah sering kita nikmati. Contohnya ya, saus bechamel yang lembut, kalau kita tambahin keju parut, langsung jadi saus mornay. Iya, itu saus untuk mac and cheese yang super creamy, atau espagnole yang pekat, tambahkan sedikit red wine, jadilah saus bordeles yang mewah buat steak. Hollandaise ditambah daun tarragon, jadilah béarnaise. Lihat kan, semuanya saling terhubung. Jadi inilah pesan utamanya. Keajaiban masakan di restoran itu bukan soal menghafal ribuan resep, tapi soal memahami sistemnya. Memahami cara kerja kaldu dan saus induk ini. Begitu Anda menguasai fondasinya, Anda nggak lagi terikat sama buku resep, Anda bebas berkreasi, membangun apapun yang Anda inginkan. Nah sekarang setelah rahasianya terbongkar, pertanyaan besarnya adalah, saus mana yang mau Anda kuasai pertama kali? Apakah bechamel yang serbaguna untuk lasanya impian? Atau mungkin Anda lebih tertantang untuk menaklukkan Hollandaise yang klasik untuk brunch akhir pekan nanti? Panggung dapur sekarang jadi milik Anda.